Syahidin al-kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hakim karim al-azizir rahim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa, agak telat dikit, biasa kita udah berubah ya. Nah, ini tawakufan telat dikit, tapi insya Allah ntar ada santapan jasmani. Amin. Hadirin, sudah kita dengar tadi sambutan mengenai tawakuf. Tawakuf ini ada akhiran katanya sementara dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Jadi kalau bulan suci Ramadan kita nggak perlu keliling lagi ngaji, ya nggak perlu. Itu dari zaman ulama, dari zaman dulu saya ikutin. Saya punya kakek Al-Habib Muhammad bin Agil bin Usman Mufti Betawi, ya. Jadi setiap di bulan Sya'ban di pertengahan itu semua udah rata pada tawakuf. Bukan sekarangnya ya, dari zaman dulu, untuk menyambut datangnya bulan bonus, ya. Bukan puasa lagi, ada bulan bonus. Kira-kira kita kalau dapat bonus girang gak? Bonus di kantor, orang kantor, ya, dapat bonus di luar gaji kalau bonus. Ya, salam walafiat Ustaz. Ya. Ini kita diberikan bonus dalam 1 tahun 1 bulan. Bonus yang Allah berikan khusus kepada umat baginda Nabi besar Muhammad. Jadi jangan salah paham kok pengajian tawakuf, ya. Jadi nggak perlu lagi 11 bulan kita menuntut ilmu. Kira-kira full nggak tuh kita 11 bulan? Ada. Ya, itu diperintahkan untuk menuntut ilmu, dan di dalam sebulan itu kita disuruh amalkan tuh yang kita dapat itu ilmu dalam 11 bulan. Jadi kita amalkan di dalam 1 bulan. Kenapa harus diamalkan dan harus mengenai memakai ilmu dalam ibadah puasa? Karena satu-satunya nih ibadah ini yang diminta oleh Allah dari kita. Allah tidak meminta sholat kita, Allah tidak meminta zakat kita, Allah tidak meminta haji kita, kecuali Ramadan, kecuali bulan suci. As-saumuli wa ana ajzi bih, atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa untuk aku. Nah, kalau puasa untuk aku, kita harus benar-benar mengerjakannya bil ilm, dengan ilmu pengetahuan. Apa ilmu pengetahuannya? Banyak larangan-larangan yang
harus kita ketahui, jangan pura-pura nggak tahu. Puasa kita bagaimana dari mulai kita imsaknya, dari kita mulai menjaga an-nazrah bisahwa, penglihatan mata kita, dari kita menjaga lisan kita. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas au kama qala Nabi Muhammad. Nabi sampai mengatakan berapa banyak orang yang berpuasa hanya dapat lapar, ya nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena bila ilmu tidak pakai kalau dia pakai ilmu dijaga lidahnya, dijaga matanya, dipuasakan seluruh anggotanya. Nah itu yang dikatakan 11 bulan kita menuntut ilmu dan 1 bulan kita ini mengamalkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakufan ini sementara untuk kita mengamalkan ilmu yang 11 bulan di dalam bulan puasa kita amalkan. Nah, karena ini puasa as-saumu li wa ana ajzi bih au kama qala Nabi Muhammad SAW. Dan tawakufan ini kita saling memaafkan. Ya, kita bersihkan hati kita ya dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah di antara manusia. Ya, kita saling memaafkan, ya saling meridhokan semuanya. Yang pertemuan kita pada pagi hari ini dengan para ustadz, banyak nih ustadz di Wasilah Subuh tadi disebut ada berapa? 11 sebenarnya. Padahal saya nggak buka daftar, ya pada masuk sendiri. Alhamdulillah kita doakan deh ustadz-ustadz kita nih, ya banyak. Tadi juga ada ya kita di tempat majelis Darul Farah dipimpin oleh Ustadz Ahmad Firdaus. Pada hari ini saya akan menetapkan, jangan digilir, pokok di akhir penutupan mudah-mudahan panjang umur setiap penutupan di majelis Darul Farah. Shallallahu alaihi Muhammad. Jadi saya tetapkan ya penutupan aja ya, karena saya banyak maklum sama beliau ya, dia nggak mungkin keliling ya. Tapi kalau yang namanya masjid tapi semua ada rezekinya, musola sedikit banyak ada rezekinya. Tapi kalau majelis taklim wabillahi taufik, takut kalau sampai 2 kali 3 kali akhirnya ntar Ustaz Firdaus kabur ya. Jadi insya Allah panjang umur, kita kumpul kembali setiap tawakufan di tempat majelis taklim Darul Sallu ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah catat panjang umur kita dapat kembali, dan kita buka kembali nanti ya, panjang umur sehat wal afiat. Kita niat ya, ini niat dari sekarang. Ya Allah, kadang saya mau datang ini, saya tahu ada yang malu sama Habib ya, nggak pernah datang tahu nongol ya, banyak yang begitu, kurang istiqomah ya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kakinya ya. Kenapa? Karena Allah ya memerintahkan agar kita seperti ini, wa'tasimu bihablillah ya, bersatu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kenapa seperti itu kita ikuti agar kita nanti dipanggil oleh Allah mendapatkan husnul khatimah ya. Kalau saya hitung banyak yang husnul khatimah dari jamaah Wasilah Subuh ya, banyak yang pulang ke rahmatullah dengan husnul khatimah. Ya Allah, saya berapa tempat saya ya, kita kepengen husnul khatimah ya. Namun
kita wajib mencari itu husnul khotimah. Jangan kita diam. Nggak bakal datang itu husnul khotimah. Tidak bakal dapat hidayahnya Allah kecuali di tempat kebaikan-kebaikan. Maka dari itu bukan baru ini wasilah subuh, sudah disebut puluhan tahun. Ya, puluhan tahun. Dan saya tidak mengharap banyak, tidak. Saya mengharap orang-orang yang diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dimudahkan langkah kakinya. Kalau yang nama siar banyak, itu nama bulan Maulid. Ya terserah, nggak masalah. Tapi yang nama mudawamah, ya sedikit. Apalagi pengajian saya yang keliling. Ya Allah. Ya, Masya Allah, kemana bapak-bapak? Tapi kalau ibu-ibu, Masya Allah, la haula. Tapi kalau bapak-bapak, saya sering hitung nih mulut saya kalau lagi ngaji. Tuh, 2, 3, 4. Nggak jauh dari 15. Paling banyak. Selama seminggu saya muter di musola, di masjid, segala macam, paling banyak 15 orang. Ya, sedih saya, Allah. Tapi kalau ibu-ibu, Masya Allah, ya, ini dunia akhir zaman, ya, dunia akhir zaman. Yang pemimpinnya mendem, yang dipimpin maju. Iya kan, ibu-ibu kan mesti kita yang mimpin. Coba ente punya telinga semuanya. Senin, dengar nggak ibu-ibu? Dengar nggak? Selasa, dengar nggak suara ibu-ibu? Oh iya. Rebo, Masya Allah. Kemis, Jumat pagi ada, habis Jumat ada, Sabtu ada, Minggu ada. Ya Allah, kapan masaknya? Mah, nggak masak mah, ntar nungguin berkat. Ini namanya akhir zaman, ya. Makanya saya khawatir jangan sampai ya, yang kewajiban bapak-bapak ini ya kalah dengan ibu-ibunya, Masya Allah. Ya, maka dari itu mudah-mudahan di bulan Syawal yang akan datang kita buka kembali ya taklim kita di wasilah subuh. Ya, kita nggak ada ikatan apa-apa. Ya, nggak ada ikatan apa-apa, nggak ada arisannya, nggak ada begini, nggak ada begitu. Yang penting kita lillahi ta'ala, ikutin, insya Allah kita dapat husnul khatimah. Kita bakalan mati, tidak lain yang paling kita harapkan husnul khatimah. Kita tidak bawa apa-apa. Ya, tanyain Ustaz Umar tuh yang sering mandiin orang, ada wasiat yang sering mandiin orang nih. Ya, saya tanya kenapa dimandiin? Nggak bisa mandi katanya. Ya, bisa Umar. Nggak ada yang kali pakai wasiat, nggak ada. Ya, ketika kita lahir, semua tangannya ngepel. Ya Ustaz Umar, begitu kita dipanggil oleh Allah melepas, dikepel juga udah nggak bisa, udah nggak pengen urusan dunia udah ngepel terus dia buang ketika meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah, maka dari itu ini tawakufan kita niat dari sekarang, niatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang mukmin lebih baik dari amalnya. Maka dari itu kita niat, insya Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, kita dapat hadir di wasilah subuh yang akan datang kita buka di bulan Syawal. Ya, memang dakwah ini nggak mudah. Saya juga mohon banyak-banyak terima kasih pada guru-guru kita yang mendukung saya. Saya juga nggak sendiri. Ya, saya kadang
ya mikirin ini ya wasilah subuh bagaimana, tapi banyak yang dukung, banyak yang doakan, banyak ustadz endang tadi semuanya banyak ya mendukung kita. Insya Allah dengan banyaknya para ustadz ya, apalagi Ustadz Marullah ya, yang selalu WA terus tapi hadirnya baru hari ini nih. Mudah-mudahan dia lebih rajin lagi, yang umur sehat insya Allah ya. Karena apa? Dia gacor di di grup tapi hadirnya jarang ya. Mudah-mudahan ya biar dia panjang umur sehat, mendukung ya, mensupport ya wasilah subuh agar kita selalu ya syiar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ini sebenarnya ada 3 kelurahan. Kelurahan Ciracas, Rambutan, ini masuk Susukan. Alhamdulillah. Tapi kalau banyak kan enak, benar gak? Cuman nggak bisa dipaksain yang namanya dakwah. Udah kita mengharap ya dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadirin begini, kita suka mendengar yang disebut ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Apa sih artinya ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat ini ya yang disebut mengajak kebaikan. Bukan ustadz saja, bukan ulama saja, bukan habaib saja. Antum yang sudah mempunyai kebaikan, yang mempunyai ilmu manfaat, ngajak orang lain. Itu. Setiap yang diajak mendapat hidayah, ikut terus kepada kita di majelis taklim, atau dia belum pernah sholat menjadi sholat, dia mendapat ilmu yang bermanfaat dan mendapat hasanat yang tidak dikurangi sedikit pun, yang bakal kita nikmatin di alam barzah nanti. Itu ilmu yang bermanfaat. Kan kita dengar ya, shadaqatun jariyah wa ilmun yantafa'u bihi awaladun sholeh. Nah ini yang ilmu yang bermanfaat itu doang, ngajak orang ya, ngajak orang lain yang belum sholat menjadi sholat, yang belum ngaji ikut gitu. Namanya kita punya ilmu sedikit tapi bisa ngajak. Itu yang paling istimewa ya. Jangan ilmunya banyak tapi nggak bisa ngajak orang lain, dia bawa dirinya sendiri. Nauzubillah ya, nanti Allah akan tuntut dan akan dimasukkan ke dalam neraka sebelum penyembah berhala. Nauzubillah. Bagi orang yang banyak ilmunya tapi tidak bermanfaat buat orang lain, maka Allah akan ceburkan ke dalam neraka sebelum penyembah berhala. Nauzubillah. Maka dari itu berat hadirin, mendingan jamaah saja deh, bisa ngajak orang dibanding ulama ilmunya banyak tapi tidak dapat mengajak orang lain. Nauzubillah. Maka dari itu mudah-mudahan kita doakan ustadz kita yang hadir ya pada pagi hari ini, insyaallah panjang umur, sehat walafiat ya, dan juga pada pertemuan pagi hari ini insyaallah diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala usahanya, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya sampai kita berjumpa di bulan suci Ramadan, dan dijadikan rumah tangganya sakinah mawaddah rahmah. Yang sakit ya Allah kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, yang sudah pulang ke rahmatullah diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita pada pagi hari ini yang hadir, mudah-mudahan kehadiran kita dalam lindungannya Allah, ditetapkan iman Islam kita, dipanggil oleh Allah mendapatkan husnul khatimah, dibangkitkan mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syairil Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu anna nabiyyuna min qabli la ilaha illallah اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ولينزغ ولا تجعلنا ممن غلب أمرك وعصاك اللهم بارك لنا في رجب وشعبان اللهم بارك لنا في شعبان ورمضان اللهم بارك لنا في شعبان ورمضان بلغنا رمضان وبلغنا رمضان بالصحة والعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله